Raksasa yang bermimpi menciptakan mimpi buruk bagi Ratu Inggris. Menciptakan mimpi buruk. Dalam mimpi itu akan ada sekelompok anak-anak yang dimakan oleh raksasa. Kemudian pasukan manusia tiba dan mengepung para raksasa. Pada akhirnya orang tua itu menempatkan gadis itu dan citranya sendiri ke dalam mimpi. Mimpi buruk dimasukkan ke dalam mixer yang terbuat dari sepeda. Mixer yang terbuat dari sepeda. Semua elemen mimpi bercampur menjadi satu. Ketika mimpi sudah selesai, orang tua dan gadis itu menyelinap ke tukang las platinum, keluar dari jendela ratu, meniupkan mimpi buruk yang dibuat dengan hati-hati ke dalam kepala ratu. Tak lama kemudian ratu terbangun dari dan mengira itu hanya mimpi buruk. Tetapi kemudian sekretaris menemukan anak-anak itu benar-benar hilang dari panti asuhan, dan bahwa gadis kecil yang muncul dalam mimpi itu sedang berdiri di ambang jendela. Bahkan raksasa itu nyata. Sang ratu sekarang harus percaya ada raksasa-raksasa di dunia yang memakan anak-anak, dan meskipun kehadiran orang tua itu menakutkan orang-orang, tetapi ia diperlakukan seperti tamu kehormatan. Ia diperlakukan dengan keramahan, mencoba menyajikan makanan mewah kepada orang tua di atas tangga. Rasanya seperti tidak ada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam beberapa saat, para jenderal senior Inggris tiba. Orang tua itu menunjukkannya pada peta lokasi para raksasa. Dalam 10 jam mereka akan keluar untuk mengepung para raksasa. Sebagai imbalannya, orang tua itu menuangkan segelas minuman kepada semua orang yang hadir. Air soda buatan sendiri, termasuk anjing Gyo kerajaan, dan meminumnya. Setelah itu semua orang berada di tempat. To giant country. Sang ratu mengirim angkatan udaranya, dipimpin oleh orang tua itu. Mereka tiba di malam hari di negeri para raksasa. Sebelum aksi, orang tua itu telah memberikan mimpi buruk kepada para raksasa itu, untuk menyadarkan mereka bahwa memakan orang itu salah. Tetapi ketika hal itu dilakukan, orang tua itu menyadari, ia telah meninggalkan trompet impiannya dengan tukang las platinum. Jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gadis itu, dan melompat ke dalam raksasa dengan mimpi buruk dalam pelukannya. Tetapi secara tidak sengaja membangunkan raksasa. Gadis itu menghancurkan botol. Dia menghancurkan botol itu dan memberikan mimpi buruk bagi para raksasa lainnya. Ketika mereka terbangun, mereka semua menyesal telah memakan orang. Tetapi hanya bos para raksasa yang begitu bertekad untuk mengubah caranya. Saat ia mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk memukul orang tua itu, helikopter muncul tepat pada waktunya untuk mengikat pergelangan tangan raksasa itu. Pasukan khusus diterjunkan ke bawah, dan dengan semangat yang sama seperti dalam pertempuran, satu persatu, para raksasa tertangkap dalam jaring. Mereka dijatuhkan di udara. Kemudian angkatan udara menjatuhkan para raksasa di pulau terpencil. Pulau terpencil yang dikelilingi oleh laut, dan kemudian menjatuhkan sekumpulan labu raksasa dan biji-bijian, sehingga mereka bisa menumbuhkan tanah mereka sendiri. Setidaknya ada sesuatu untuk dimakan, dan hanya vegetarian. Dan jika Anda ingin makan orang, hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Di akhir cerita, sang gadis terbangun dari tempat tidurnya di rumah ratu. Dia akan membawa serta semua kenangan indah dari raksasa yang bermimpi itu, dan menjalani hidupnya dengan keberanian dan kebahagiaan. Karena ia tahu di dalam hatinya, tidak peduli apapun kemunduran dan kesedihan yang mungkin dialaminya. Di sebuah gua di suatu tempat yang jauh, akan selalu ada orang tua yang baik hati, akan mengawasi mimpinya dalam keheningan. Film ini berjudul The Dreaming Giant, berdasarkan novel dengan nama yang sama karya Roald Dahl, disutradarai oleh Steven Spielberg yang hebat. Imajinasi fantastis dan efek visual lukisan minyak, negeri impian yang mempesona, antara gadis itu dan pria tua raksasa. Dari ketidakpercayaan awal mereka satu sama lain, dan orang tua itu, dan kemudian mereka bergabung untuk melawan raksasa itu. Hubungan yang sangat menghangatkan hati dan tak terlupakan. Para penonton tergerak oleh film. Film ini tidak hanya untuk anak-anak. Ini juga didedikasikan untuk semua orang dewasa. Tidak peduli betapa gelapnya dasar kehidupan. Jangan kehilangan kemampuan untuk bermimpi. Nah, itu saja untuk cerita hari ini. Jika Anda memiliki cerita yang ingin Anda dengar, film yang ingin Anda tonton, Anda dapat memberitahu saya. Saya akan memberitahu Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Translated.